warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam bekerja. Bapak Ibu, kami kabarkan berita terkini terkait dengan pemerintah akan segera atau sudah merancang undang-undang ASN yang di dalamnya akan memasukkan P3K sebagai bagian dari pegawai ASN ya, karena ASN itu ada pegawai PNS dan P3K. Nah, seperti apa rancangannya berikut Bapak Ibu. Eh, saya mengambil dari website resmi DPR RI, yaitu Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang ASN ya. Ini contohnya, rancangan undang-undangnya memang belum dinomori karena memang belum menjadi undang-undang ya. Jadi tahunnya juga masih kosong. Yaitu tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur aparatur ya sipil negara. Nah, di dalam undang-undang ini saya tidak membahas terlalu banyak, tetapi hanya lebih fokus kepada bagaimana pemberhentian, perbedaan pemberhentian antara PNS dan P3K. Nah, di dalam undang-undang ini, rancangan ini di pasal 87 ini terkait dengan pemberhentian PNS. Sementara di pasal 105 ini berisi tentang pemutusan hubungan perjanjian kerja ya. Nah, apakah ada perbedaannya? Kita lihat Bapak Ibu. Di pasal 87 nomor 1 PNS diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia. Kemudian atas permintaan sendiri mencapai batas usia pensiun, perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini. Kemudian tidak cakap jasmani dan atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas atau kewajiban. Ini adalah pemberhentian PNS. Sementara bagaimana P3K? Kita lihat di sini P3K di pasal 105, pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K dilakukan dengan hormat karena yang pertama atau A, jangka waktu perjanjian kerja berakhir. Kemudian meninggal dunia atas permintaan sendiri. Kemudian perampian organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan P3K. Kemudian tidak cakap, jasmani, dan atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan perjanjian kerja yang disepakati. Jadi perbedaannya pada angka ya, pada satu ini ya, yaitu pada jangka waktu perjanjian. Karena di dalam PNS ini tidak ada, sementara di P3K ada jangka waktu perjanjian kerja. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan pemberhentian dengan hormat atau tidak diberhentikan. PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena karena dihukum ya. Nah, coba ulang ya. PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana ya ini juga akan diberhentikan. Kemudian yang P3K ini pemutusan hubungan perjanjian kerja dilakukan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah ditetapkan memperoleh kekuatan hukum karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana. Berarti sama. Melakukan pelanggaran disiplin P3K tingkat berat. Nah, ini perbedaannya di sini. Kemudian tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja. Jadi ini tidak sesuai dengan tidak memenuhi target kinerja dan melanggar disiplin P3K. Ini akan diberhentikan dengan hormat. PNS diberhentikan dengan hormat
tidak atas permintaan sendiri, ya. Ini berarti karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat. Sama ya. PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena, nah, kalian tadi dengan hormat, kalau ini tidak dengan hormat. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dihukum penjara dan kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau pidana umum. Jadi ada hubungannya dengan jabatan. Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik juga harus diberhentikan. Tidak dengan hormat. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum karena melakukan tindak pidana paling singkat 2 tahun dan pidana dilakukan dengan berencana. Nah, ini ya. Kalau yang dengan hormat itu tidak berencana, kalau yang ini berencana, maka tidak dengan hormat. Nah, bagaimana kalau P3K di sini? Pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K dilakukan dengan tidak hormat karena melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sama ya. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum. Sama ya. Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik sama. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan tidak dan tindak pidana tersebut dilakukan berencana. Sama ya. Ini juga sama yang 5 dan terkait dengan apa namanya ya, mengakibatkan pensiun dini, ini harus bekerja sama dengan DPR. Ini juga pengurangan P3 harus berkonsultasi dengan DPR. Demikian, Bapak Ibu, mudah-mudahan ini menjadi info yang penting bagi Bapak Ibu semuanya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.